Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi seputar Pi Network tentunya. Dan tentunya jangan di-skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna apa yang saya jelaskan nanti, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, seperti biasa yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini ada sebuah postingan di grup WhatsApp ya, yang mana ini juga penting untuk saya bahas ya, dan tentunya ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi para pioner semua agar tidak melakukan. Maksudnya menjadi sebuah motivasi kepada para pioner semua agar lebih berantisipasi ke depannya ya, agar tidak melakukan sebuah kesalahan. Ini ya, seperti yang di layar ini bisa kalian lihat. Akun Anda telah dikunci karena Anda telah memperdagangkan Pi dalam jumlah banyak beberapa kali dari dompet yang berbeda yang melanggar kebijakan pribadi. Semua akun hanya diperbolehkan untuk berdagang dalam jumlah kecil untuk pengujian pada tahap ini ya. Jadi seperti kalian lihat di ini ya, keterangan di sini sangat jelas sekali bahwa jikalau akun kalian itu terkunci, maka tampilannya akan ada notifikasi seperti ini ya. Jadi jangan sampai kalian menjadi seseorang pengepul koin Pi tentunya ya, karena ini sangat menyalahi aturan dari pihak core team. Dan tentunya akun kalian akan dibanet selama 50 bahkan 100 tahun ke depannya. Bahkan yang lebih parahnya dibanet secara permanen, oke? Jadi ini memang sering saya ulas, sering saya bahas. Namun ini penting untuk mengingatkan lagi kepada kalian. Tentunya mungkin ada sebagian yang belum melihat ataupun mampir di channel saya ini dan baru saja masuk ataupun menonton di video saya ini ya. Dan tentunya pioners inilah yang saya maksud, yang mendapatkan sebuah pengetahuan ya, untuk menjadi motivasinya ke depan untuk lebih hati-hati gitu ya, untuk tidak melakukan kesalahan yang mana melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh pihak core team tentunya ya. Jadi jaga koin kalian baik-baik, oke? Dan di sini ya, ini juga pernah saya bahas namun akan saya ulas lagi, dikarenakan banyak sekali yang membahas di konten video saya sebelumnya terkait katanya ini sebuah penipuan dari apa yang saya jelaskan sebelumnya ya. Sedangkan kenyataannya di sini real bahwa pihak OJK, nomor-nomor yang ada di layar ini ya, itu real sebagai penambang di sebagai penambang di aplikasi Pi Network. Tentunya kalian bisa melihat sendiri, jikalau di antara nomor ini bukanlah seorang penambang, maka tidak ada tanda logo Pi di sini ya. Dan seperti ini di Hotlink Danang ini ada tanda Pi, dan di Hotlink Hanoi ada tandanya juga, dan Hotlink GCMC ya, HCMC lah ya, ini ada tandanya Pi juga. Tentunya berarti dia adalah sebagai penambang koin Pi. Sama halnya seperti Bank BRI dan Bank Mandiri dan Bank MNC ya, yang mana di sini sangat nampak sekali berlogo sebagai penambang di sini ya.
Dan seperti di sini, CS Gojek, CS Indosat Center, CS pencairan BLT, CS pengaduan COVID, CS pengaduan PLN, CS Telkomsel, CS Pipo B. Jadi seperti itu ya. Seperti di atas, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank MNC ya. Jadi jelas di sini bahwa mereka juga menambang di aplikasi Pi. Tentunya yang diblokir oleh pihak Gojek yang dinyatakan sebagai proyek ilegal ya, itu adalah sebuah proyek Pi Network yang abal-abal, tentunya penipuan. Tentunya proyek Pi Network sendiri tidak ada yang namanya pihak core team ataupun Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diovan mengatakan bahwa nama proyeknya adalah Pi Network Indonesia, itu nggak ada ya. Dan mereka pun tidak menyalahi aturan yang mana mereka memberikan sebuah penambangan gratis dan tidak pernah menyuruh para pioners untuk menginvestasikan keuangan para pioners di aplikasi Pi Network. Itu nggak ada. Malah pihak core team sendiri yang membagikan sebuah aplikasi mining cryptocurrency yang luar biasa ini, yaitu Pi Network, itu dimining secara gratis tanpa diinvestasikan sama sekali. Investasinya pun ya seperti ya penguncian saldo, itu kan sebuah mining lagi gitu ya, diinvestasikan lah ya, dalam arti kata semacam itulah ya. Dan itu pun juga dengan koin Pi yang kita miliki, bukan dengan uang kita yang kita transfer gitu ke aplikasi Pi, enggak ya. Jadi smart sedikit lah coy, oke? Jadi yang jelasnya, yang mana pihak OJK bukan memblokir aplikasi Pi Network, namun memblokir mungkin itu adalah sebuah aplikasi juga atau apalah yang namanya sebuah Pi Network Indonesia. Yang saya tahu adalah komunitas di grup Pi Network Indonesia ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan aplikasi Pi Network. Tentunya jika lo diblokir ya, kalian bisa cek tuh di Play Store apakah aplikasi Pi Network sudah tidak ada. Tentunya kalian agar lebih jelas dan lebih percaya lagi apa yang saya katakan ini fakta, kalian cek sendirilah ya. Kita cari pembuktian yang lebih pasti ya. Kalian sendiri yang mencoba, kalian telusuri itu Play Store, kalian cari aplikasi Pi Network, maka akan terpampang jelas bahwa Pi Network masih ada dan tetap bisa para pioners baru untuk bergabung ya. Dan ini real ya, fakta, tanpa yang namanya membuat sebuah penjelasan tanpa asal ceplos gitu ya, tanpa membuat sebuah penjelasan yang asal ceplos gitu ya. Jadi saya nggak kayak Pak Tandra Teja ya, asal nyeplos gitu ya, tanpa mencari apa yang benar ataupun apa yang salah gitu ya. Jadi saya tidak meniru apa yang Pak Tandra Teja katakan di konten-konten beliau sebelum-sebelumnya ya. Bahkan walaupun Anda bukan para pioners, walaupun Anda bukan sebagai penambang di aplikasi Pi Network, cobalah cari ya informasi yang lebih jelas gitu ya. Jadi jangan asal nyeplos, jangan asal membuli, menyinyiri saya tanpa kebenaran yang sebenarnya ya. Dan kita ke informasi lainnya. Ini juga dari grup Pi Network NTT yaitu Nusa Tenggara Timur ini ya. Yang mana katanya ini dari Siti Haira. Wah, bagus nih namanya ya. Selamat siang, mohon izin sebelumnya bagi pioners yang mau jual Pi dan kebetulan sedang butuh biaya tambahan. Saya siap terima Pi Anda dengan harga 22.000 per satu Pi-nya. Dengan ketentuan maksimal jual 300 Pi per orang. Jangan dihabiskan semua, saya hanya spekulan saja ya. Katanya membantu sesama pioners untuk yang sedang memerlukan dana tambahan. Untuk yang berminat bisa japri saya.
Yang tidak berminat juga bisa skip saja. Statement saya ini ya, terima kasih sebelumnya katanya ya. Ya, niat dari apa yang yang si kakak Siti Haira posting di sini sih ya baik ya. Saya nggak menyalahkan sama sekali ya. Namun akan lebih baik ya, tentunya ikuti aturan orang yang membuat proyek Pi Network ini. Jadi jangan asal kalian pergunakan koin kalian jual-jual gitu ya. Maka nanti ke depannya akan berakibat fatal kepada akun kalian sendiri, yang mana akun kalian akan kena banned ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan si Kak Siti Haira ini juga akan di banned akunnya, karena sama saja halnya Kak Siti Haira ini adalah pengepul koin Pi. Walaupun dari segi apa yang dia jelaskan di sini hanya membantu para pionos. Sebaiknya sebelum menulis semacam ini ya, pikirkan Pak Siti, Kak Siti Haira ya yang terhormat ya. Mohon maaf kalau saya membahas apa yang Anda posting. Namun ini harus saya jelaskan secara rinci untuk kebaikan Anda dan juga para pionos lainnya tentunya ya. Dan kita ke informasi lainnya. Ini postingan dari WhatsApp juga, yang mana dari grup Pi Network bersatu bla 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 ya. Yang mana keterangannya update news Binance bersiap-siap untuk jaringan Pi. Pi membuat gelombang baru saja melalui Binance. Saya dan melihat ini ada penjelasan lebih lanjut untuk ini. Bagi yang punya app exchange BNB, silahkan masuk dan cek katanya ya. Jadi update news ini sangat luar biasa sekali terkait informasi mengenai Binance ya, tentunya exchanger Binance ini sudah bersiap-siap untuk jaringan Pi ya. Jadi seperti kalian lihat nih Pi ya. Jadi sangat luar biasa sekali, sudah ada persiapan untuk masa depan Pi nanti. Tentunya akan diterima berbagai exchanger di Indonesia tentunya ya. Dan di sini pun sudah cukup jelas mengatakan bahwa Pi itu tidak ilegal ya, bahkan legal ya, karena tidak merugikan sama sekali kepada masyarakat Indonesia tentunya ya. Jadi jelas pernyataan kaum nyinyir itu asalnya plus tanpa data yang valid gitu ya. Jadi saya sarankan sudahlah, jangan seperti anak-anak gitu ya, memberikan pendapat ataupun membahas apa yang saya jelaskan di video saya itu secara dewasa gitu ya, secara dewasa lah ya. Jangan seperti anak-anak asalnya plus tanpa data-data yang valid gitu ya. Dan di sini ada postingan dari Facebook saya ini, yang mana dari pionos yang sangat luar biasa sekali ya, yang namanya Budianto ya, Budianto ini namanya. Selamat sore para sahabat pionosku di seluruh Nusantara katanya. Salam petir, kini Baseret mengalami peluncuran dari, mohon maaf ya kalau saya salah membaca di bagian hash rate gitulah ya maksud saya, oke. Mengalami penurunan ya dari 0,0166 menjadi 0,0155 Pi per jamnya. Berarti yang diprediksi teman kita kemarin ternyata benar. Bergantinya bulan maka akan semakin kecil dan semakin susah mendapatkan Pi coin. Jadi sayangi koin Pi kalian ya. Nah, di sini sudah jelas ya, terkait setiap bulannya akan selalu ada penurunan hash rate, penambangan mining koin Pi ya. Tentunya akan semakin sulit untuk mendapatkan satu
koin Pi saja itu akan semakin sulit. Dan pengaruhnya untuk masa depan nilai Pi tentunya sangat jelas sekali akan sangat bernilai tinggi. Dikenakan ya ini yang mana hash rate-nya semakin berkurang dan berkurang tiap bulannya. Dan tentunya kedepannya saya pastikan untuk mendapatkan satu koin Pi saja Anda memerlukan waktu bertahun-tahun bahkan ya. Karena harganya akan benar-benar menyaingi, bahkan berkali-kali lipat menyaingi harga Bitcoin sebelumnya. Pada waktu itu Bitcoin hampir menuju ke 1 miliar per satu Bitcoinnya ya. Tentu para cryptocurrency tahulah mengenai hal ini tentunya ya. Di dunia digital currency tidak ada yang mustahil. Tentunya dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, maka perubahan yang sangat signifikan untuk keuangan di masa depan akan semakin lebih canggih lagi gitu ya. Tentunya dengan munculnya Pi Network ini akan membuat sebuah perekonomian di masa depan menjadi stabil ya dengan para pioneers yang memiliki Picoin. Tentunya ini sama saja seperti aset mereka ataupun kekayaan mereka ya. Ya sama halnya saya juga seorang pioneers dan saya tetap aktif mining di aplikasi Pi Network. Jadi kalian sendiri ya, jangan mau dibodohin sama para pengepul koin ataupun sama kaum nyinyir tentunya ya. Mereka itu adalah orang-orang yang membuat suatu trik-trik lah ya, agar kalian kemakan tuh sama trik mereka ya, agar kalian nanti malah tergoda ataupun down untuk mempertahankan koin Pi kalian putus asa gitu ya, menganggap bahwa sia-sia menjaga koin Pi ini. Kalau sia-sia ngapain untuk para pengepul koin mau beli koin kalian? Tentunya mereka sudah mempelajari lebih dalam bahwa Pi koin akan sangat bernilai tinggi di masanya ke depan ya, yaitu di fase open mainnet tentunya ya. Dan di sini ya kita lanjutkan. Ini ada postingan dari Pi Network updates ya, yang mana keterangannya di sini penambangan Pi pada akhirnya sangat langka. Ini adalah konsep kunci ekonomi, artinya permintaan barang dengan jasa lebih besar dari ketersediaan Pi kita. Oleh karena itu, kelangkaan dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi konsumen yang pada akhirnya membentuk ekonomi hargai Pi Anda ya. Terus melanjutkan penambangan Pi dan jangan lewatkan setiap detik untuk memilikinya ya. Jadi ya jelas di sini hash rate ya, mining itu semakin berkurang. Itu mengacu pada nilai Pi di tahun depan ya, ataupun di tahun depannya lagi. Semakin berkurangnya, semakin langkanya, semakin susahnya mendapatkan koin Pi. Tentu itu akan menjadi sebuah nilai yang benar-benar fantastis yang akan benar-benar terjadi di koin Pi ini ke depannya ya. Tentunya koin Pi ini adalah cryptocurrency, rajanya cryptocurrency ya, karena memiliki teknologi dan sistem yang lebih mutakhir ketimbang Bitcoin ya, walaupun belum masuk exchanger manapun. Cuman Pi sudah semakin terbukti dengan adanya banyak sekali para pioneers di seluruh dunia. Buat apa mereka berbondong-bondong menambang di koin Pi? Tentunya beberapa orang-orang besar ini sudah memahami akan perjalanan Pi itu di masa depan akan tentunya nilai Pi ini akan sangat tinggi ya, seperti halnya kayak
orang-orang ternama di Indonesia, yaitu pihak OJK ya, seperti tadi Bank BNI, Bank apalah tadi saya agak lupa tadi ya. Cuma udah jelas lah ya di sini ya. Dan di sini sedikit saya sarankan ya, kalau mau bahas saya ya, bahaslah secara dewasa, jangan kayak anak-anak ya. Oke. Dan oke ya, saya cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya menambah semangat kita lagi ke depannya. Tentunya menambah keyakinan kita lagi ke depannya bahwa sudah semakin jelas gambaran cryptocurrency Pi ini akan memimpin di masa depan, yaitu di fase open mainnet ke depan ya. Jadi pertahankan koin Pi Anda selagi masih bisa menambang, selagi masih bisa gitu ya. Nanti kalau udah semakin mengurang hash rate penambangan ya, bahkan mendapatkan koinnya pun susah ya, maka disitulah nilai Pi akan benar-benar sangat-sangat tinggi, dan Anda akhirnya ya hanya gigit jari. Yang selama ini penambang koin Pi sudah mengumpulkan koin Pi begitu banyak gitu ya, Anda baru-baru bergabung dan hanya mendapatkan koin Pi yang sangat sedikit. Bahkan mungkin Anda penambang pertama nantinya hanya mendapatkan 0,000001 koin Pi ya. Jadi cerna dengan baik apa yang saya jelaskan di sini. Tentunya demi kebaikan Anda juga ya, demi ya kalau ingin punya aset di masa depan, inilah peluangnya gitu ya. Kalau nggak mau ya silahkan, di sini nggak ada paksaan sama sekali tentunya. Dan bagi yang mau gabung ya, di kolom deskripsi sudah saya sediakan tuh untuk link download, dan untuk cara daftarnya sudah saya sertakan juga di situ ya. Untuk cara daftarnya di situ sudah saya tuliskan ya, bagaimana gitu, udah gitu ya, tinggal ikutin aja itu Anda ya. Dan untuk para pioners yang sudah bergabung melalui referral saya ataupun kalian yang bukan referral saya, ini sangat penting untuk melakukan verifikasi nomor HP ya, karena ini sangat penting sekali dan dianjurkan oleh pihak core team ya. Jadi jangan sampai kalian tidak memverifikasi nomor handphone kalian di profil kalian ya, di profil aplikasi Pi Network kalian masing-masing. Oke, saya cukupkan sampai di sini saja ya. Mohon maaf jikalau beberapa penjelasan saya mungkin ada yang salah, kurang memuaskan Anda. Namun inilah yang bisa saya jelaskan ya. Tentunya apapun penilaian Anda bolehlah ya. Tentunya semua orang boleh mempunyai penilaian apapun terhadap siapapun ya. Memiliki, mengemukakan pendapatnya masing-masing itu bebas ya, bebas ya. Namun secara sehat lah ya, secara dewasa, jangan kayak anak kecil gitu aja sih yang saya bahas. Dan ya, saya cukupkan sampai di sini saja, dan semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah mampir di channel saya. Tentunya saya sangat berterima kasih sekali atas support dan dukungan kalian semua. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Tentunya di channel saya ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun ya. Dan next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.